Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-hadithur rabi'. Hadis yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas juga, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan ada perkara di antara keduanya, dia bisa halal juga bisa haram. Dia disebut dengan umurum mushtabihat, perkara-perkara yang masih belum jelas atau perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak manusia yang tahu perkara-perkara seperti itu, karena yang diketahui mungkin yang hanya haram dan hanya yang jelas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan siapa yang sudah terlanjur berada dalam kesyubhatan, maka dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan ini, dan hampir semua hadis-hadis yang agak kurang dipahami maksudnya, maka Nabi biasanya memberikan perumpamaan. Kalau yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, maka yang mustabihat itu yang seperti apa? Kata Nabi, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Jadi Nabi memberikan perumpamaan seperti seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di tanah yang sudah di antara dua tanah yang jelas dan tanah yang tidak jelas. Maksudnya bagaimana? Ada tanah milik raja, ini perumpamaan zaman Nabi. Ada tanah milik raja yang tanah itu jelas kepemilikannya dimiliki oleh seorang raja. Siapapun yang mengembala ke situ pasti haram. Kenapa? Karena itu tanah milik raja. Di sampingnya ada tanah milik masyarakat umum. Maksudnya apa? Tanah itu siapapun yang mau mengembala maka halal, karena itu milik masyarakat umum. Jadi ada dua tanah, tanah raja dan tanah masyarakat umum. Kalau si pengembala datang mengembalakan kambingnya di tanah masyarakat umum, maka itu halal. Tapi kalau si pengembala datang mengembalakan kambingnya di tanah milik raja, maka itu haram. Itu jelas. Tapi ada yang tidak jelas. Di antara kedua tanah itu ada jalan setapak misalkan. Di jalan itu hukumnya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Pengembala sebaiknya jangan bawa gembalaannya itu di jalan setapak itu. Kenapa? Karena jangan sampai kambingnya itu meleset langsung masuk ke tanahnya raja. Kalau masuk ke tanahnya raja, maka itu menjadi haram. Jadi itu perumpamaan yang diberikan Nabi kepada para sahabat. Kenapa perumpamaannya seperti itu? Karena di zaman itu yang lagi populer profesi itu adalah mengembala kambing, dan ada orang yang punya tanah. Kalau dibawa ke konteks sekarang itu lebih kepada seseorang yang mencari rezeki. Atau contoh yang paling sederhana, seorang bendahara yang memegang uang. Dia memegang uang negara dan dia juga punya gaji. Kalau gajinya jelas itu halal baginya, tapi kalau uang negara itu jelas haram baginya. Jangan sampai tercampur keduanya itu. Di satu sisi dia pakai uang negara, di sisi lain dia pakai uang pribadinya. Dia simpan dalam satu dompet yang pas dia belanjakan dia tidak tahu lagi ini uang negara atau ini uang pribadi.
Nah, itu contoh perkara-perkara yang masih mustabihat. Hendaknya kita berlindung dari perkara-perkara seperti itu. Mengapa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Karena di dalam jasad itu ada segumpal daging, yaitu hati. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus itu daging, itu hati, maka jasadnya pasti bagus. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Tapi kalau hatinya itu jelek, maka pasti jasadnya jelek. Hati jelek atau tidak itu tergantung dari apa yang masuk ke dalam perut. Kalau yang masuk ke dalam perut itu halal, maka bagus. Yang masuk ke dalam perut itu haram, maka tidak bagus. Dan yang paling mengerikan kalau yang masuk itu tidak jelas apakah dia haram atau apakah dia halal. Ini peringatan bagi kita yang bekerja di luar sana. Jangan sampai kita pulang ke rumah yang kita bawa itu adalah harta yang tidak jelas perkaranya. Nauzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.